Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Akbar Wibowo. Kali ini pada video ini gue akan membuat suatu Q&A. Kenapa gue bikin Q&A? Karena buat yang belum tahu, kalian mungkin ada sebagian yang udah tahu lah ya. Kalau yang nonton video-video gue sebelumnya, jadi gue sempat kuliah di UK selama 2 tahun kurang atau 1 tahun setengah lah. Jadi gue waktu itu S2 atau postgraduate di kota Birmingham, University of Birmingham. Makanya itu gue sempat ada beberapa waktu lalu ngupload video tentang room tour, tentang jalan-jalan di Birmingham dan juga di London. Nah, oleh karena itu banyak juga pertanyaan yang datang ke gue. Jadi macam-macam sih pertanyaannya. Nah, akan gue singkat jadi beberapa pertanyaan dan mudah-mudahan ini bisa membantu buat kalian juga yang mau tahu info-info tentang bagaimana kuliah di UK, oke? Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, tombol like, dan komen kalau ada pertanyaan. Selain komen, buat kalian yang mau secara langsung, bisa juga DM ke Instagram gue di sini, @akbarwibowo. Nah, kita mulai ke pertanyaan pertama. Jadi yang pertanyaan pertama itu gimana sih cara kuliah di UK, cara daftarnya ya. Nah, untuk cara daftarnya sendiri sebenarnya tuh simple, gampang. Menurut gue lebih gampang dibandingin cara daftar kampus di Indo. Kenapa? Karena gini, semua itu online, semua bisa didaftarin secara online. Nah, mau gue kasih lihat, cukup menggunakan HP, kalian bisa daftar. Nih, yang pertama-tama kalian buka Google, kalian cari kampus mana yang mau kalian tuju. Misalkan di kampus gua, University of Birmingham. Nah, kita cari website resmi dari University of Birmingham. Nah, kalau website resmi dari university itu biasanya ujungnya ada ac.uk. Jadi www.blablabla.ac.uk. Nih contohnya birmingham.ac.uk. Nah, ini sudah terbuka. Di sini ada expand bagian ini. Kalian tadi tombol study. Nah, di sini ada pilihan undergraduate study, postgraduate study, ada yang research juga. Nah, kalian mau yang mana? Kita ambil contoh postgrad study. Postgrad study ini sebenarnya tuh ada caranya juga how to apply, tapi gue mau kasih tahu kalian yang lebih simpel. Gak usah baca lah ya. Nah, kita cari dulu course-nya. Mungkin tiap website berbeda, tapi pada dasarnya sama sih. Gini sih prosesnya. Nih, kita misalkan berdasarkan school-schoolnya atau fakultas kalau di sini. Kita misalkan social science. Ini ada business school. Tuh, macam-macam. Kita ambil misalkan manajemen MSc. Tuh, ini lengkap. Ada start date-nya September, duration-nya, ada tuition fee-nya. Tuition fee-nya itu beda banget sih antara orang Inggris atau orang EU dengan overseas. Nah, ini langsung nih, apply now. Tuh, apply now. Nah, buat kalian yang mau tahu modulnya juga ada. Semua lengkap sih, makanya gue bilang semua tuh sebenarnya dibandingin daftar uni di Indo jauh lebih gampang dan lebih jelas di UK. Jadi buat kalian yang bilang, duh udah nggak bisa daftarnya bla bla bla, pasti bisa. Nih, tulisan apply now. Kita tunggu. Internetnya lama ya. Oke, nah ini MSc Management full time 2020-2021 apply. Nanti kita disuruh bikin user bla bla bla. Nanti di situ ada lengkapi data, nama, alamat, bla 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 bla, nomor paspor. Terus lalu setelah itu kalian disuruh upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi dasar pertimbangan apakah kalian layak diterima untuk
berkuliah di sana atau enggak. Gitu, gampang kan ya? Nggak susah lah, nggak ada yang susah. Kalau kalian berusaha pasti bisa. Ya cuma ngulik dikit lah, nggak susah kok. Terus pertanyaan kedua, persyaratannya untuk kuliah S2 di UK itu apa aja? Nah, kalau persyaratannya itu sebenarnya beragam, tergantung kalian mau daftar jurusan apa, mau daftar di universitas mana, mau di kota mana, itu beda-beda. Jadi tiap kampus itu punya standar masing-masing. Biasanya kampus yang oke itu ya dia butuh nilai IPK yang oke, dia butuh IELTS yang oke, dia butuh reference yang oke, dia butuh supporting dokumen yang lainnya juga yang cukup bisa meyakinkan mereka lah. Dokumen-dokumen apa aja sih yang paling penting? Yang paling penting pertama yaitu tentu saja tes namanya IELTS. Jadi buat kalian yang nggak tahu, IELTS itu kayak standar yang dipakai di UK untuk bahasa. Mungkin kalau kalian lebih terkenal dengan TOEFL, nah itu semacam itu, tapi ini IELTS. Jadi tesnya itu sekitar dulu itu sekitar 2 atau 3 jutaan itu satu kali tes. Dia ada speaking, ada listening, ada writing, terus ada, udah itu aja 3 itu ya kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Nah, terus itu tiap kampus itu punya standar berbeda untuk nilai IELTS-nya. Ada yang 6, ada yang 6,5, ada yang 7, ada yang 7,5. Pokoknya round situ lah, setahu gue sih dari 6 sampai 7,5. Itu udah standar mereka. Tapi ada satu lagi yang biasanya jarang untuk dikemukakan orang. Jadi buat kalian yang masih kurang 0,5 atau maksimal banget 1 poin, itu biasanya uni itu memberikan suatu pilihan. Kalian mau take ulang IELTS atau bisa juga belajar English course di sana dan ujian di sana. Kayak misalnya kurang setengah, kalian bisa belajar 3 bulan di UK dengan fee tambahan, lalu ujian lagi di sana, lalu setelah itu kalian bisa lanjut kuliah S2 di sana. Nah, kalau IELTS sudah beres, lalu ada yang selanjutnya adalah surat reference. Surat referensi ini biasanya satu dari akademik dan satu dari profesional kalau yang udah pernah bekerja. Namun kalau yang belum pernah kerja ya dua-duanya dari dosen juga nggak masalah. Bagusnya kalau dari dosen pembimbing atau dari dekan itu lebih bagus. Lebih bisa membuat pihak university yang kalian tuju itu yakin ini pertanggungjawaban daripada si yang ngasih referensinya itu bagus. Nah, gitu. Terus yang selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah motivation letter. Jadi di motivation letter itu kayak garis besarnya adalah kalian menulis kalian tuh mau jadi apa nantinya setelah lulus. Terus kenapa kalian mau sekolah di situ? Dan gimana sih? Apa sih yang kalian tahu dengan university tersebut sehingga bisa membantu kalian meraih cita-cita. Nah, itu kalian tulis meyakinkan mungkin, sereal mungkin, sedetail mungkin kalau bisa. Tapi jangan panjang-panjang. Kalau nggak salah, tipsnya itu maksimal 1 halaman. Itu yang bagus. Jadi padat, singkat, detail. Gitu. Terus setelah motivation letter, apalagi sih? Ya pastinya ijazah, transkrip, gitu-gitu. Itu yang paling penting. Nah yang setelah itu, pay tuition fee sih. Itu yang mungkin paling berat. Karena kalian lihat tadi kan, tuition fee dibuat orang luar atau overseas dengan orang UK itu beda jauh banget, hampir lebih dari 2 kali lipat malah tadi ya, 11.000 dan 23.000. Nah itu mungkin buat yang pengen kuliah di UK ya itulah persyaratannya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, biasanya berapa lama nunggu pengumuman dari kampus? Nah kalau nunggu pengumuman dari kampus itu beda-beda. Jadi menurut pengalaman gue, kalau misalkan si kampus tersebut ada perwakilan di Indo, itu kayak contohnya Coventry University itu dia punya perwakilan di Jakarta, itu bakal cepet karena mungkin semua ditangani di Jakarta, dia assess di Jakarta, transkrip dan lain-lain dia assess di Jakarta, jadi dia prosesnya cepet.
Namun kalau yang nggak ada perwakilannya di sini itu akan butuh waktu sekitar 1-2 bulan lah. Ya nggak sih. 2 bulan udah maksimal banget, sebulan gitu ya. Nah itu untuk mereka mengakses, dan tergantung juga pendaftarnya apakah banyak atau enggak. Makin banyak mendaftar, makin makin lama. Dan juga ini waktu. Jadi makin cepat kalian daftar, makin cepat juga kalian nunggu. Gitu. Untuk pertanyaan keempat, living cost. Ini sebenarnya living cost ini benar-benar apa ya? Tergantung gimana cara hidup kalian, gimana cara kalian mau spend money lah. Karena pilihannya itu macam-macam. Kayak untuk tempat tinggal aja, ada yang dari satu kamar tuh 250 pound, sampai ke apartemen bisa harga 1000 pound pun ada. Itu di Birmingham ya. Kalau di London mungkin lebih mahal lagi. Mau hitung-hitungannya? Oke, gue kasih hitungan kasar aja ya. Hitung-hitungan kasarnya itu gini. Hitung-hitungan kasarnya. Jadi kita mulai dari per bulan ya. Ini living cost per bulan gue hitungnya. Kita ambil yang standar, misalkan kamar kos 350. Terus untuk makan itu sekali makan di sana untuk yang standar makan kantin 5 pound sekali makan. Dan gua sih 2 kali makan, palingnya siang sama malam, jadi 10 pound sehari. Dikali 30 300 pound, jadi tambah 300 650. Nah, untuk spend jalan-jalan bla 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 weekend gua alokasiin di sini 300 lagi, karena mungkin seminggu sekali kalian spend buat 50 pound itu oke lah ya, buat agak jalan-jalan dikit lah. Karena kalau udah ke Europe, ke UK kalian nggak jalan-jalan agak rugi sih. Apalagi kalian bisa apply Schengen juga. Nah, kalau mau tanya-tanya tentang gimana sih apply Schengen di sana, boleh komen di bawah atau tanya ke IG gue. Tambah 300 950 udah total. Nah, apalagi sih biasanya baju gitu-gitu lain-lain gue pakai biaya lain-lain 200. Jadi 1150. Nah, 1150 kita kaliin ke kurs GBP saat ini 17.500. 20.125.000. Nah, jadi yang kalian butuhin untuk total tempat tinggal, makan, hiburan, dan ya baju sekali-sekali mungkin itu 20 jutaan. 20 juta 100.000. Nah, itu untuk hidup yang standar. Tapi kalau kalian mau hidup 50 juta pun bisa. Nah, untuk hidup minimal itu paling minimal banget itu udah 10-15 itu udah bisa sih, minimal banget. Tapi itu belum lagi tambah kalian bisa kerja part time. Nah, gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, adaptasinya gimana? Ya, adaptasinya ini dari segi apa dulu? Kalau dari segi iklim ya mungkin agak berbeda, karena di sana itu iklimnya 4 iklim ya. Ada musim panas, ada musim gugur, musim dingin, sama musim semi. Di antara 4 musim ini sebenarnya ada kesamaan. Semuanya sama-sama anginnya nyebelin. Kalau di UK musim panas anginnya ada hujan-hujan dikit, musim gugur, musim dingin, musim semi semuanya dingin. Semuanya hujan. Ya kalian tahu lah UK di cloudy banget gitu kan. Menurut gue menyenangkan. Kalau adaptasinya nggak akan susah. Gue jamin sih nggak bakal susah. Apalagi kalau kalian tinggalnya di tempat yang banyak orang Indo. Mungkin kalau kalian yang homesick, yang gampang homesick, kalian cari tempat tinggal yang banyak orang Indonya deh. Jadi biar lebih ngerasa safe, lebih ngerasa gue ada temennya nih orang Indo lagi, bla 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 gitu. Nah, buat nyari makanan halal pun nggak susah. Apalagi di Birmingham, kota gue, waktu itu di Birmingham banyak resto halal. Dari resto India ada, resto Arab banyak banget, resto Cina pun ada, banyak lah pokoknya. Di sepanjang kota itu resto halal gak usah khawatir.
gitu. Jadi kalau dari adaptasi itu gampang banget, nggak susah lah, apalagi di UK ya. Gue nggak tahu kalau di negara lain, cuman kalau di UK itu relatif open buat pendatang pun open gitu. Terus yang terakhir, bisa kerja part time? Bisa, asal kalian mau. Jadi kalau menurut peraturan yang dikeluarin di visa UK itu buat pelajar part time boleh 20 jam per minggu, atau ambillah 5 hari kerja berarti 4 jam, kalau 7 hari ya kalian 3 jam per hari. Nah, biasanya berapa dibayarnya? Itu tergantung sih, ada yang 3 pound, ada yang 4 pound per jamnya. Itu lumayan sih buat nambah-nambahin uang jajan. Dan kalian juga selain part time yang benar-benar dishwash gitu-gitu, kalian bisa ngambil untuk research di lab kampus kalian. Suka ada juga misalkan butuh untuk apa, itu kalian bisa daftar. Nah, gue rasa untuk yang sekarang cukup segitu dulu deh Q&A-nya. Kalau kalian ada yang mau ditanya lagi, boleh DM gue atau boleh tulis komen. Dan kalau kalian mau tahu lagi video selanjutnya, klik tombol subscribe dan klik tombol like. Jangan lupa untuk share video gue. And terima kasih udah menonton sekali lagi. And see you when I see you.